materi pembelajaran, substansi nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Binuko Aji, peserta Latsar CPNS golongan 2, Angkatan 9, Kelompok 3, Kementerian ATR BPN tahun 2021. Substansi materi. Terdapat 5 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Yang keempat, komitmen mutu. Dan kelima, anti korupsi. Akuntabilitas. Dalam akuntabilitas, ada 4 materi yang akan kita pelajari, yaitu pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, padahal keduanya memiliki 2 makna yang berbeda. Responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis, berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Laporan kinerja, berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kerja, serta akuntabilitas keuangan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Ada 9 hal yang harus dipenuhi untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan terakhir, konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks. Terdapat 5 pokok bahasan dalam akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyampaian data dan informasi pemerintah.
Dan yang terakhir, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. Terdapat 7 poin yang harus diperhatikan untuk menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama, perilaku individu. Yang kedua, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang ketiga, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Yang keempat, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Yang kelima, perilaku berkaitan dengan penyimpangan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Yang keenam, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang akuntabel. Nasionalisme. Dalam nasionalisme, ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan publik. Yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang kelima, aktualisasi nasionalisme bagi ASN. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila yang harus menjadi landasan filosofis ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelayan publik. ASN dalam pelayan publik harus profesional, melayani publik, dan berintegritas tinggi. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Aktualisasi nasionalisme bagi ASN. Etika publik. Dalam etika publik, ada 3 materi yang akan dipelajari. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Serta yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Kode etik dan perilaku pejabat publik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan kepada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Kode etik administrasi negara biasanya dirujuk posisinya berada di antara etika profesi dan etika politik. Aktualisasi etika aparatur sipil negara. Pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cenderamata, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan lain sebagainya. Komitmen mutu. Terdapat 5 hal yang akan dipelajari dalam komitmen mutu. Yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, nilai-nilai dasar. Yang ketiga, pendekatan inovasi. Yang keempat, membangun komitmen. Dan yang kelima, berpikir kreatif. Konsepsi dasar. Efektivitas.
Efektivitas merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Inovasi merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu. Menurut Edward Deming, mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan masyarakat. Kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, ilmiah dan inovatif. Yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Pendekatan inovasi. Pendekatan inovasi dapat dilakukan dengan cara penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk jasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan, dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi, menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada dengan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Sintesis, yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Perbedaan sektor publik dan swasta dalam inovasi. Terdapat 7 perbedaan sektor publik dan swasta dalam berinovasi. Yang pertama, rasionalitas. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, nilai. Yang keempat, isu terkait pengaturan. Yang kelima, hubungan dengan pengguna. Yang keenam, motivasi untuk berinovasi. Dan yang terakhir, hambatan inovasi. Menyelenggarakan komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. 3 fungsi utama ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Implementasi fungsi tersebut, pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu dan harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional. Siklus berpikir kreatif. Berpikir kreatif menunjukkan kemampuan orang untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Proses berpikir kreatif membutuhkan daya imajinasi yang tinggi, yang mampu keluar dari rutinitas atau berbeda dari kebiasaan sehari-hari. Berpikir kreatif dimulai dari ketidakpuasan, keingintahuan, kejenuhan, kebutuhan, dan keinginan. Lalu merenung, berimajinasi, berpikir. Dilanjutkan dengan mencari data dan informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog, dan berdiskusi. Kemudian, menganalisis,
membuat rancangan sosialisasi di lingkungan terbatas, lalu menghasilkan lahirnya karya kreatif sebagai sebuah inovasi yang akhirnya dapat dimanfaatkan. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, orientasi kepada peraturan berubah menjadi orientasi kepada publik. Yang kedua, cara kerja asal bapak senang, rutinitas, dan asal-asalan berubah menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. 3. Sikap pasif berubah menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Keempat, cara kerja individualis dan egosentris berubah menjadi cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Anti korupsi. Definisi korupsi menurut para ahli. Menurut Robert Klitgaard, adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Menurut Indrianto Seno Aji, korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan dan penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian uang negara. Yang kedua, suap-menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, gratifikasi. 7 tipologi korupsi. Yang pertama, white collar crime. Yang kedua, invisible crime. Yang ketiga, law invisibility. Yang keempat, extraordinary crime. Yang kelima, welfare crime. Yang keenam, public power atau economic power. Dan yang terakhir, professional French violator. Kesadaran dan internalisasi anti korupsi. Kesadaran anti korupsi dimulai dari spiritual accountability yang terbagi atas sebelum kehidupan dunia, dan kehidupan pasca dunia. Internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas, sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya, lalu dipertahankan dan tidak mudah berubah selama sistem nilai yang ada pada dirinya masih bertahan.